studi dan teman-teman di Nurul Iman. Nah, sambil menunggu Ustaz Rifai Al-Haq, kita akan sharing tausiah bareng-bareng insya Allah. Saya akan memulai dari mengambil sebuah mahfudzat ya. Man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu. Itu yang akan kita kupas insya Allah. Man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu. Kalau bahasa Indonesianya, barang siapa yang membiasakan atas sesuatu, dia bakal menjadi ahlinya. Itu ya, man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu. Barang siapa yang membiasakan atas sesuatu, dia bakal jadi ahlinya. Beliau banget. Dulu tentang gini-gini nggak bisa-bisa juga ya. Tuh. Itu dulu nggak bisa-bisa banget gitu. Tapi karena ditekuni, beliau sekarang ahli. Gitu. Yang punya Raja Wali beliau. Iya. Namanya sekarang apa Pak? Tetap Raja Wali? Atau masa Raja Wali apa gitu? Raja Wali aja ya. Ya. Ada tempat foto, ada rekaman, ada apa beliau. Dulu kita ngerti banget dulu timi-timi. Waktu itu saya itu baru, mohon maaf kalau di zaman dulu saya agak-agak korik lah di Mojosongo ya. Suka baca Quran kalau ada acara, termasuk mohon maaf pada waktu itu ketika Ustadz Habib Rizik itu ayam kori uhu gitu ya. Nah, kemudian Ustadz Abu Bakar Basir tapi dahulu ta'ala anak kori uhu aidon gitu ya. Wa fi zamani madi lam yashhur bi umuri sanat ya. Al-muhim yakra yastati yataqaddam hakada fakot gitu ya. Jadi dulu begitu ya, kita suka gitu, ada taklim bahkan pernikahan ya, kemudian apa tuh, ada orang gawe-gawe gitu ya, beliau yang nyoting gitu. Nah kembali lagi ke sini, kalau bahasa Jawanya man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu adalah iso soko kulino ya, iso soko kulino. Artinya kalau kita membiasakan diri dalam sesuatu, insya Allah kita akan menjadi ahlinya. Apakah itu keburukan? Apakah itu kebaikan? Sama. Ya. Kalau seseorang dia akan mencoba-coba keburukan, lama-lama dia bakal juga jadi ahli keburukan. Misalkan ya, banyak kasus ketika ada anak-anak ngerokok. Itu sebenarnya awalnya juga karena satu dibilangnya sama temennya, kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak gentle loh, gitu. Kamu kalau nggak ngerokok, kamu cemen loh, gitu. Kemudian dia dari kata-kata itu ingin mencoba itu rokok. Nah dirokok kemudian nggak enak, pasti nggak enak. Saya pernah tanya tuh teman-teman yang awal-awal ngerokok bagaimana, nggak enak gitu. Tapi karena dipaksa begitu, sehingga nggak tahu dia kemudian merasa nyaman, merasa nikmat, bahkan menjadi kecanduan, menjadi ahlinya. Yang ngerokok aja dibalik tetap bisa dia. Panasnya di dalam, ya di luar gitu. Ahli. Kalau dia udah ahlinya, wah luar biasa. Ya. Dinasihati berulang kali, kalau kemudian Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya, nggak mudah. Gitu. Nah, banyak keburukan-keburukan juga diawali dari itu. Kemudian dia lakukan terus sehingga dia menerima yang namanya ladzatu maksiyah. Dia sudah nyangkut dalam hati dan dirinya kelezatan dalam bermaksiat. Ya. Jadi kadang kita kaget, oh orang kok kayak gitu sih gitu. Tapi mereka ngerasakan kelezatan itu. Maka nanti kita akan padukan dengan sebuah doa. Allahumma hrimna ladzata maksiatik. Ya Allah, kumohon hindarkan kami dari lezatnya kemaksiatan. Karena jelas bahwa maksiat itu pasti ada lezatnya. Kalau enggak mungkin orang bakal melakukan kemaksiatan. Karena ada kelezatannya. Pun kelezatan maksiat akan berujung penyesalan. Ya, kelezatan maksiat akan berujung kerugian. Bahkan kalau dia tidak bertaubat, kelezatan kemaksiatan ini akan membawa dia kepada siksaan. Man asya ala syai' mata fihi. Barang siapa yang sudah membiasakan atas sesuatu dalam hidupnya, matinya dalam kebiasaan sebagaimana hidupnya.
Wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Dan orang yang matinya sesuai dengan keadaan hidupnya, dia bakal dibangkitkan juga sesuai keadaan matinya. Artinya kebiasaan hidup akan mempengaruhi mati, keadaan mati akan mempengaruhi dibangkitkannya seorang hamba di hadapan Allah. Untuk itu kita harus melatih diri kita agar bisa meninggalkan kelezatan kemaksiatan. Lezat maksiat itu, yakin. Maka kita pernah ngobrol gitu dengan Ustadz Nasfi Arsyad LC MA Hafidhullah Ta'ala ketika kita membahas berkaitan dengan pernikahan dan pacaran. Nikah versus pacaran. Ini diajak mikir gitu udah nyambung ya. Udah nyambung banget. Oke. Kadang kalau kita lihat pernikahan itu kayaknya ada berantemnya, ya enggak? Ya, memang kamu pernah. Ya. Jadi dalam pernikahan kadang-kadang ada berantemnya, ada ribetnya, ada cekcoknya, ada perpaduan. Bahasa Indonesianya padu apa? Perpaduannya. Ini mahal semua? Ya. Maksudnya udah agak-agak gitu. Ya. Santai, menara Quran masih banyak kok. Boleh saya batuk? Gitu. Oke. Perpaduan ya perjodohan berarti ya. Ada padu, ada ribet tadi itu rumah tangga. Tapi sepadu-padunya dalam rumah tangga, kalau boleh saya katakan itu masih surga. Itu masih surga gitu loh. Karena dia padunya itu di bingkai misakon golido, ikatan yang kuat, yang baik, yang kokoh. Saya rasa kalaupun padu sebenarnya karena ada sedikit beda persepsi saja untuk mencari solusi dari masalah keluarga. Bukan untuk neko-neko lah. Kecuali yang memang pikirannya jelek. Sehingga wajar ya. Maka saya pernah membuat dalam Instagram saya katakan, wahai suami, wahai istri, silahkan marah kalau memang marah. Tapi jangan pernah marah dibawa dalam 3 hal. 1, suami istri marah kemudian dibawa tidur. Nggak boleh. Karena nanti mimpinya jelek. Dikejar hantu. Ya. Maka kalau mau marahnya kayak pokoknya mau tidur harus damai. Mau tidur damai ya? Oke, dah. Okay. Ya. Gitu. Ya. Itu ya Mas Ibnu ya. Jadi walaupun padu kayak apa menjelang tidur, pokoknya pas mau tidur selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan marah dibawa pergi. Oke, dalam rumah tangga kadang-kadang rame ribet-ribet. Ini yang nganter siapa? Kemudian kadang-kadang bapak-bapak itu nggak paham bahasa istri. Padahal ketika istri berkata begini, Mas, ini masak belum selesai. Kemudian perbekalan untuk Abi juga belum beres. Terus ini sampah juga belum kubuang. Anak juga belum diantar. Gimana ya? Itu sebenarnya tahu nggak eksplisit dari atau implisitnya itu apa? Mas tolong terke anakku. Mas tolong terke anak ya. Itu yang dimaksud. Tapi kan lanang kan kadang-kadang terlalu boten dong gitu. Dia cuman ya udah sabar. Gitu sudah jawabannya coba. Kan aneh banget gitu loh. Saya pernah contohkan ada suami istri itu di depan Masjid Solihin Solo. Dan Masjid Solihin itu, kamu tahu ya, ada jualan tahu kopat. Banyak banget tuh kan, cukup legendaris kan. Lah si istri bilang tuh, Mas, itu tahu kopat enak banget ya kayaknya. Biasa, gitu. Di mana-mana tahu kopat ya tahu sama kopat. Padahal kalimat, Mas, enak ya, itu tahu nggak maksudnya? Iya kayak gitu, wanita banget nih. Gitu. Yang dekat istri saya jangan WA istri saya ya. Saya baca ini WA istri saya. Tak tulis di sini Dik Fitri. Biasa aja nggak apa sih. Jangan diceritain lo ya. Beliau posting ke saya begini. Kak, ini sepatu bagus banget ya. Gitu. Terus habis itu saya bilang cakep gitu.
Habis itu dia begini, nabung dulu lah kan nggak punya uang. Gitu. Aku paham kata-kata ini. Gitu. Aku paham. Beliau ingin banget tapi lagi nggak punya uang. Kata-kata nabung mana mungkin dinabung. Gitu. Jadi saya paham gitu kata-kata ini maksudnya. Oh, oh. Ini harus segera ku eksekusi sebelum pulang ke mertua. Kalau sampai nanti dia sampaikan ke mertua kan saya dikira nggak beliin gitu. Oke teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kelezatan tadi itu ya, kenapa kemudian rumah tangga walaupun kayak begitu, kita tetap harus sabar. Kalau tadi mau pergi, walaupun marahnya kayak apa, pergi tetap harus hilang marahnya. Misalkan mau marah, judes, ya toh. Habis itu suami mau pergi, Mas Ibnu mau berangkat. Mau kemana Pak? Mau berangkat. Yaudah kita damai dulu ya. Oke, nanti pulang lagi marah. Nggak apa-apa nanti aja. Yang penting, intinya pokoknya kelompok pisah harus damai. Pas mau tidur harus damai. Yang terakhir kapan? Pas mau meninggal. Jangan sampai meninggal membawa marah. Jadi udah kerasa kayaknya ajal mau datang. Harus segera memaafkan. Nih, kalau Mbak Nurul Iman berarti udah mulai paham. Nabi mengatakan yang kurang lebih begini. Ida matat imro'atun wa zaujuha radin dakhalatil jannata. Jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka si wanita tadi masuk surga. Masya Allah banget kan? Tapi bentuk ridhonya suami bukan istrinya meninggal. Yes. Ini bukan ridho namanya. Udah lama mendoakan. Gitu. Maka ridho tetap menangis. Ridho tetap sedih. Tapi gak apa-apa. Tapi dalam perjalanan biasanya mohon maaf. Yang meninggal duluan tuh ibunya apa bapaknya? Gitu ya. Seringnya yang meninggal duluan bapaknya atau ibunya? Yang biasa adalah bapaknya. Tapi jangan dipahami dalam-dalam. Ya kita jangan memahaminya apa rata-rata istri itu galak ya gitu. Enggak juga sih kalau kita pakai normatifnya aja. Namanya suami biasanya usianya lebih tua daripada istri. Rata-rata kan begitu. Karena Nabi pernah ngajarin doa kita. Doanya unik banget. Ya Allah, hindarkan aku dari pasangan yang mempercepat aku tua sebelum waktu tua. Iya, tapi ini masih tak rahasiakan doa ini. Agak mahal dikit masalahnya. Ya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah dari kalau bahasa ngawinya bojo sing nganyelke. Gitu. Ya, masuk di kategori di dalamnya itu. Ya. Tapi galaknya istri itu juga belum tentu jahat ya. Saya pernah membuat kata-kata indah, wahai pasangan, suami istri, jika pasanganmu galak kepadamu, cerewet kepadamu, jangan suudon sama dia. Sungguh dia perhatian padamu dan cinta padamu. Bisa saja galaknya, cerewetnya seorang suami atau istri itu cara untuk menolak berbagai penyakit yang akan masuk ke dalam dirinya. Atau cara mengobati penyakit yang sudah kadung masuk di dalam dirinya. Jadi ketika dia cerewet, itu pengobatan. Ketika cerewet, itu sebuah apa? Terapi ya dalam diri. Ahlan ya Syekhna. Insyaallah astagfirullah. Nabda qabla hudurik. La ba'sa bihi ya. Anji. Next. Ya. Beda bahasa Arabnya Mesir sama Madinah ya. Madinah Awiyah. Awi. Nah, kalau rumah tangga seperti itu, misalnya kita coba bicara tentang pacaran. Pacaran kira-kira serba yes nggak kira-kira? Yes banget secara dohir ya nggak? Orang kalau mau pacaran, kira-kira dia mandi dulu apa nggak? Mandi. Tapi nih suami istri jalan kadang-kadang mandi nggak? PP, Orema, Son dan semuanya itu biasa. Sehingga kelezatan mereka kalau mau pacaran dia semandi dulu. Mau pacaran pakai baju bagus atau enggak?
Bagus. Wangi apa enggak orang pacaran? Kalimatnya manis-manis atau enggak orang pacaran? Kenapa? Karena dia hanya part time, hanya sebagian waktu kecil. Sedangkan pernikahan adalah waktu yang panjang, long term, long life, panjang waktu, panjang kehidupannya. Jadi beda banget. Itu hanya namanya kelezatan yang semu. Tak ceritakan kalau zaman saya, Bu Ros, Ibu, Bapak, ini zaman kami mengenal pacaran. Pacaran zaman kami itu nggak seperti orang-orang sekarang. Pacaran zaman kami dulu itu modelnya ada namanya bat nyamuknya. Jadi misalkan satu orang laki perempuan pacaran, itu ada satu lagi yang nemeni. Itu jadi ya mau ngobrol-ngobrol tok begitu. Besok kira-kira kuliahmu kemana ya? Oh gitu tok pacaran zaman dulu tuh. Dan ada saksinya pacaran itu. Gitu. Namanya obat nyamuk. Ya mau ngrungokke tok. Nah, teman-teman, kelezatan-kelezatan di situ adalah kelezatan yang semu. Kelezatan yang tadi dikatakan dalam sebuah doa, Allahumma hrimna laddata maksiatik. Ya Allah, hindarkan kami dari kelezatan maksiat kepadamu. Nah, untuk itu sebaliknya kita tarik man ta'awada bi syai'in sara ahlahu. Barang siapa yang dia terbiasa atas sesuatu kemudian dia bakal menjadi ahlinya. Ayo sekarang kita tarik yang ke positif. Adapun yang negatif udahlah, kita udah paham. Ya, orang yang belum ngerokok menjadi ngerokok jadi ahli. Orang yang dia nggak pernah pacaran kan mencoba pacaran dia akan jadi ahlinya. Orang yang dia jarang musik-musikan mencoba musik-musikan lama-lama dia bakal jadi ahlinya. Nah, sekarang kita tarik. Kaidah ini adalah kaidah yang ammah, yang umum. Bisa digunakan untuk yang buruk dan bisa digunakan untuk yang baik. Man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu. Barang siapa yang membiasakan dirinya atas sesuatu, dia bakal menjadi ahlinya. Kita tarik kepada hal-hal yang baik dan kita tarik dari man asya ala syai' bu'isa mata alaih. Wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Orang yang membiasakan kebaikan, dia akan mati dalam keadaan baik. Orang yang mati dalam keadaan baik, dia bakal dibangkitkan juga dalam keadaan baik. Dan kita tarik dari doa, Allahumma rzuqna laddata ta'atik. Ya Allah, rizkikan kepada kami kelezatan taat kepada Engkau. Oke. Apa saja yang masuk di dalam perkara ini? Ya, di antara yang kita lakukan hari ini. Taklim, tilawah, tasmi', tahfidz. Ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Yang apabila kita merutinkan, insya Allah kita bakal menjadi ahlinya. Quran selalu kita genggam dalam arti kita bermuamalah baik dengan Al-Quran. Lama-lama kita akan menjadi ahlul Quran. Sebagaimana dikatakan oleh rahimallahu ta'ala Dr. Fauzan bin Fauzan. Ya, beliau mengatakan, Syekh Fauzan bin Fauzan mengatakan bahwa yang dimaksud ahlul Quran diantaranya adalah seberapapun kemampuan dia berinteraksi dengan Al-Quran, tapi dia maksimalkan. Dia upayakan dengan badlu juhdinya, dengan mengerahkan segala apa yang dimilikinya. Walaupun dia belum hafid Quran, walaupun dia belum hafal tafsir Quran. Tapi semangatnya untuk berquran menjadikan dia sebagai ahlul Quran. Masya Allah. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Emang kebaikan itu butuh dipaksakan. Ya kan? Kebaikan itu butuh dipaksakan. Rata-rata kalau menjadi santri, rata-rata menjadi santriwati, itu pengen supaya nggak ada aturan gimana. Kan begitu. Disuruh-suruh gitu kayaknya gimana gitu. Padahal kalau kita dibiarkan, ingat kan Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah telah mengilhamkan pada diri seorang hamba itu ada keinginan untuk buruknya. Dan ada keinginan takwanya. Buruk didahulukan karena manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh syahwatnya. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dia bisa kendalikan syahwatnya.
bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran ya, hal-hal yang baik semacam ini rutin. Nanti pindah lagi kemana gitu ya Ustaz Rifai ya? Ustaz kemana lagi, kemana lagi? Ke rumah saya ya Ustaz ya? Iya. Ada yang belum ke rumah saya? Yang salah siapa? Saya. Kalau Ustaz Rifai nggak mungkin. Oke, teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, membiasakan pada kebaikan ini juga bukan hal yang mudah. Karena godaan-godaan itu besar. Betapa banyak kita baru mau murojaah, kemudian baru eling-eling sesuatu, baru mau mulai murojaah diajak teman bicara, asik banget. Ya kan? Al-Qur'annya tetap digenggam, tapi yang keluar dari lisan berbeda dari suara Al-Qur'an. Atau baru nyandar, kemudian bablas, tidur. Ya, begitulah ujian-ujiannya. Maka kita upayakan kebaikan-kebaikan ini harus kita lakukan dan ditekankan. Bisa nggak diubah kalau saya punya kebiasaan buruk, bisa nggak diubah supaya bisa baik? Bisa banget. Ya, di dalam kitab Jami' dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, Hasin khuluquka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, perbaiki akhlakmu. Artinya apa? Ketika kita ada akhlak yang buruk, ya, kita punya kebiasaan yang buruk, dengan membiasakan sesuatu yang baik akan berubah. Tapi kalau kita tidak mau merubah, ya tidak akan berubah. Kemudian dalam syarahnya Bulughul Maram dikatakan begini. Kalau kebiasaan itu tidak bisa dirubah, kalau watak dan akhlak itu nggak bisa dirubah, kenapa Allah menurunkan wasiat dan nasihat? Kenapa ada watawassobil haqi watawassobis sabr? Kenapa ada kita diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan? Kenapa kemudian ada perintah kita untuk memberikan peringatan ba'angdirhum dan seterusnya? Sungguh akhlak itu bisa dirubah. Sungguh kebiasaan itu bisa dirubah. Walaupun ngobati watuk luweh gampang tinimbang ngobati watak. Ada yang watuk? Ya. Ada yang nggak bahasa Jawa? Oh, 5 orang plus Ustadz Rifai, 6, terus tambah ini, ini Jawa banget. Ini, ya Allah. Jadi mengobati batuk itu lebih mudah dari ngobati apa? Bisa gitu. Ya. Kalau watak memang butuh ya pahami ya pelan-pelan dan seterusnya. Tapi bisa, nggak mungkin ya nggak bisa. Nah, untuk itu ayo kebaikan-kebaikan ini ya di rumah Bu Rusyuli ini semoga menjadi keberkahan untuk beliau, untuk keluarganya, untuk Bapak Ibu keluarganya misalkan yang sudah meninggal dunia menjadi jariah insya Allah bagi beliau-beliau. Nah, dengan kebiasaan yang baik ini insya Allah Allah catat sehingga gampang banget untuk mendapatkan kebaikan berikutnya. Karena kaidahnya begitu. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang itu amal baiknya diterima, akan dibukakan amal baik berikutnya. Begitu. Dan itu menjadi tanda diterimanya amal baik seorang hamba. Ya. Jadi kalau kita pengen ngecek amalku diterima enggak sih sama Allah, lihat setelah beramal. Kalau habis beramal, kok mendorong kita beramal baik berikutnya, insya Allah berarti amal baik kita diterima. Itulah ya samroh. Ya, kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Setelah ini pindah kemana lagi ya dan seterusnya. Maka Al-Qur'an ini pasti akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, sesungguhnya kita sedang dekat dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, sungguh kita pun juga sedang jauh dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Aisyah pernah ditanya, bagaimana tentang akhlaknya Nabi? Kemudian beliau mengatakan, qalat khuluquhul Qur'ana. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Saya rasa itu Satrifai Al-Haqqo. Ya, yang telah memfasilitasi saya di sini bisa ketemu teman-teman
yang agak lama tapi tetap muda. Saat Ibnu, Masya Allah, senyummu membuat senyumku. Ya, Bu Rusyuli juga, ya Allah lama nggak bersua ya Bu ya. Alhamdulillah, ya Allah temukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan Mahasantri juga, walaupun saya satu atap yayasan, kadang-kadang kalau nggak dijadwalkan begini juga nggak ketemu-ketemu. Ya, tapi ini sebuah keberkahan menurut yang saya pahami. Dan ustadzat yang Masya Allah sabar ya, untuk ngantarkan anak-anak, dampingi anak-anak. Biasanya kalau ustadzat itu jatahnya 2 daripada santriwati. Kalau santri tanya 1, kalau ustadzatnya 2 gitu. Karena dia harus banyak ngatur dan seterusnya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya baca diikuti, man ta'awwada bi syai'in, ikuti. Man ta'awwada bi syai'in sara ahlahu. Bahasa Jawanya apa tadi? Iso soko kulino. Bisa karena terbiasa. Bahasa Inggrisnya? Ustaz Wildan, bahasa Inggrisnya apa? Yang membiasakan sesuatu bakal jadi ahlinya. Ada deh kayaknya. Menjadi wajida. Itu Arab Ustaz. Ya gitu ya. Man ta'awwada bi syai'in sar ahlahu. Diingat-ingat ya. Kalau kita nggak ahli, mungkin karena kita belum terbiasa. Kita belum jadi ahli Al-Quran karena kita belum terbiasa dekat dengan Al-Quran. Kita kayaknya malas tahajud karena kita belum membiasakan kita sholat tahajud. Kita kurang silaturahim karena kita mungkin belum membiasakan. Biasakan deh yang baik-baik, maka yang keburukan akan tersingkir dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami haturkan kepada Ustaz Nur Islam atas taujihnya. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa Khatmil Quran oleh Ustaz Rifayan Haq. Kepada beliau kami persilahkan.